tapi Juve merasa kemahalan untuk seorang Jay Itzes gitu. Apakah yang bersuara juga pakai buzzer? Apakah yang di sana juga pakai buzzer? Itu aja. Itu sudah terbukti kok banyak buzzer. Dan akhirnya Sintayong ngomong di media sana, akhirnya kan kita bisa melihat perspektif yang berbeda gitu kan. Sisi sini bagaimana, sisi sana bagaimana. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo dan juga Mas Tio Nugroho. Welcome back, ketemu lagi. Ini Tio Totti. Wah. Orang nggak tahu Totti Nggak sekarang. tahu, oh iya. Sekarang zamannya udah Lamin Yamal gitu. Tio Sarawi udah dulu. Tio Sarawi. Mas Tio hari ini kan rambutnya lagi biru kan? Kira-kira next season rambutnya warna apa nih? Biasanya sebulan sekali gantinya. Nah, Jadi ya, berarti jangan nunggu tahun depan. Jangan, ini kan bulan Februari nih, jadi ganti nih bulan ini. Akhir Februari. Akhir Februari. Warna apa kira-kira? Sudah dipersiapkan marun. Wow, menjelang timnas main nanti ya? Yes. Bulan Maret nanti. Oke, baiklah. Hari ini kita nggak mau ngobrol yang serius-serius ya. Kita hari ini... Waktuku ke Ya, sebenarnya kita sama ini hari ini karaoke. karaoke. Mengapa harus... Enggak. Ya, kita kembali dalam segmen komentarin komentar. Tapi kali ini bukan komentar, tapi hari ini kita akan komentarin headlines dari berita-berita yang beredar di sosial media atau di situs-situs portal berita online tentang Timnas Indonesia. Boleh kita mulai dari berita yang pertama, Bapak Produser? Ya, ini boleh dikomentar dari headline-nya aja ya. Yes. Wow. Bapak-bapak, Juventus tertarik pada Jay Itzes, harus siapkan anggaran 20 juta euro. Ini kalau benar sih keren ya. Semua pemain pengen masuk Juventus meskipun ya menurut gue sih kayaknya cuma sebuah ini aja ya, apa namanya, berita yang beredar di Indonesia karena gue source kayaknya nggak ada deh. Ya. Karena Juventus juga tidak ada keinginan untuk mengambil Jay Itzes. Memang waktu lawan Valencia, ini pemain nyebelin nih bagi Juventus itu sih. Iya, dan kayaknya ada berita juga dari Juve bahwa ada pembicaraan tapi harganya dia Kemahalan. untuk Itzes kemahalan gitu. Menurut mereka untuk Itzes termasuk kemahalan. Apakah itu di 20 juta atau enggak? Tapi Juve merasa kemahalan untuk seorang Jay Itzes gitu. Cuman ya dimanapun dia bermain selama di Serie A pasti defense-nya akan terasa sih. Kalau Juve mungkin kalau harganya 5 juta diambil ya. Iya. Juve kan gitu kalau setahu gue ya selalu pemain-pemain dari seterunya tuh diambil. Jadi kayak mengalahkan lawannya dengan menggerogoti pemain. Hijack. Keren Juve. banget tuh ya kalau bisa Juve. Bukan berarti di Venezia nggak keren, tapi kayak kalau Juve, wow. Tapi Roma lah yang kan keren. yang terjadi pada pemain-pemain kita yang main di luar kan karena teman-teman yang nggak bagus sehingga timnya jadi jelek gitu. Padahal kalau kita bicara individual skills-nya, ya Itzes termasuk yang paling menonjol juga di Venezia gitu. Sama halnya dengan Tom Hai di Almer gitu kan. Dia berapa kali jadi man of the match di Almer, tapi Almernya kebantai mulu gitu kan karena kualitas pemainnya emang nggak sebanding lah dengan lawan-lawan mereka yang ada di Eredivisie gitu. Jadi ya dimanapun pemain kita bermain, asalkan liganya kompetitif, terutama untuk defender, ya kalau di Serie A sih masih one of the best sih untuk menjadi seorang defender. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap jangan ke Juve, nanti dia nggak dapat menit bermain. Kemana dong, Mas? Udah main di level ya Como boleh, atau di level-level Venezia, jadi dia dapat menit bermain. Roma nggak juga? Roma kayaknya terlalu jago di belakangnya. Adanya kan. Ini bener loh. Cuma maksud gue itu, kalau dia pindah ke Juve, pasti jadi cadangan. Iya, jadi biar dapat menit bermainnya malah banyak gitu ya. Alright. Nah, ini dia. Gladbach umumkan perekrutan bek timnas Indonesia Kevin Dix. Aduh, emang karena kalau Kevin Kax kan Ali Akbar ya, ada Kevin Kax. Ini Kevin Dix masuknya ke Gladbach. Iya. Udah mulai lucu juga no ya. Ya kan gaulnya sama Mas Sabto. Iya. Ini Gladbach juga kalau nggak salah peringkat 6 atau 7, belum di zona Liga Champions. Semoga saja dengan hadirnya Kevin Dix, dia bisa memberikan
peningkatan performa lah. Karena di Liga Jerman kayaknya peringkat 3, 4, 5, 6, 7 tuh masih bisa bersaing. Kalau 1 Munchen, 2 Leverkusen kayaknya susah ya. Jauh. Jadi berharap dia bisa main di Liga Champions bersama dengan Munchen Gladbach. Copenhagen bagus, tapi kan skopnya ya di Liga Denmark gitu. Walaupun mereka bisa menembus Liga Champions, mereka bisa menembus Liga Eropa gitu. Tapi Gladbach walaupun mungkin nggak bermain di Liga nggak lolos gitu, tapi tetap aja kompetitifnya Bundesliga, Liga Jerman, ya jelas akan lebih mengasah dia, mengupgrade dia, ketemu pemain-pemain yang secara kualitas jauh lebih mentereng dibandingkan di Liga Denmark. Ya semoga dia ketika nanti ketemu pemain Jepang, ketika ketemu pemain-pemain Korsel gitu, ya kita semakin bagus lah lini belakangnya. Karena kan dia cukup versatile ya, sebagai wingback, bisa main juga sebagai back tengah, bisa juga jadi DM, tapi atribut terbaiknya sih memang di back kanan. Dan ya selain defense-nya bagus, ketika main di sini kan Mitoma nggak tembus ya. Waktu di awal-awal begitu diganti kita kebobolan. Dan juga ada offense yang bisa dia tawarkan lewat umpan-umpan mendatar dia yang bagus. Jadi ya ini alasan kenapa Gladbach akhirnya ngambil dia. Iya, nggak sabar juga sih pengen lihat dia di timnas lagi ya. Karena kan waktu itu baru main langsung dihajar sama siapa tuh waktu itu. Langsung kena, langsung cedera. Masuknya Kevin Dix di Liga Jerman tambah banyak pemain kita yang menjadi pilihannya Patrick Kluivert untuk menjadi pemain inti di timnas. Itu keuntungannya buat Indonesia. Oke. Gak sabar nih buat lihat nanti. Nah, ini ada headline berikutnya. Istimewa, akan kakak diincar klub Denmark. Serius? Nordsjælland tuh emang klub Denmark yang dikenal punya kemampuan untuk menelurkan pemain-pemain muda yang bagus gitu. Di Brighton tuh ada siapa ya? Pokoknya ada pemain di Brighton, di Brentford ada 2 yang nongol dari Nordsjælland. Termasuk pemain lu yang baru datang tuh. Dari Lecce, siapa? Roma nih. MU. Aduh, tim gua lagi jelek dibahas tim gua. Dorgu tuh juga nongolnya dari sini. Jadi tapi mereka buat U21 atau untuk reserve atau mereka diambilnya di tim intinya. Di intinya mereka diambil, tapi memang diambil dengan harga murah ya, kayak si Dorgu itu diambil cuman 200.000 waktu dibeli sama Lecce gitu. Artinya ketika datang ke Nordsjælland kan lo bisa bayangin berapa harganya kan, murah sekali gitu. Tapi 200.000 rupiah. Iya, 2 lembar doang. Jadi dia bisa mencium pemain dengan talenta yang bisa mereka kembangkan gitu. Tapi kalau bener mereka yang ngambil dan kakak bisa ngebuktiin diri di situ, potensi dia untuk ke klub-klub yang lebih besar akan jauh lebih keren sih. Jadi kalau gue sisinya lain ya, gue liatnya hal lain. Menurut gue pemain Indonesia yang berani keluar itu ke Thailand aja buat gue udah hebat. Karena apa? Gajinya emang lebih kecil. Gue pernah ngomong sama Mas Nawi ini. Termasuk ke Korea. Iya, lebih Asnawi kecil. jauh. Jepang, Korea masih lebih kecil gajinya dibanding kita. Karena Dibanding kita di emang Indonesia surganya pemain asing ya, mahal banget. Dengan dia berangkat ke Eropa, meskipun liga tier kedua atau tier ketiga, ini lebih bagus. Karena liga kita tuh kan, menurut gue belum profesional ya. Timnya aja masih belum bisa mengontrak pemain lebih dari setahun. Yang lolos licensing kan cuma 6 klub. Betul. Klub kita udah banyak banget. Dia keputusan tepat nih untuk belajar bagaimana menjadi pemain profesional. Dia tahu bagaimana infrastruktur di tim luar. Memang benar-benar bermain sebagai as a profesional. Dan dia juga berani melawan bahasa Denmark yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian kulturnya beda, makanannya berbeda. Jadi gue rasa kalau Arkan Kakak bisa ke sana, bagus lah. Sebanyak-banyaknya lah pemain kita bermain di luar. Nggak apa-apa kok di Liga Korea, Liga Jepang, Liga Thailand, Liga Malaysia nggak apa. Karena itu lebih bagus dari Liga Indonesia. Jadi bagus buat timnas nanti. Jadi mungkin nggak secara teknis doang dilatih, tapi secara mental juga berarti ya Mas Tio. Alright. Nah, ini ada headline berikutnya. Ini emang suka iseng produser kita, suka tiba-tiba. Prabowo tiba-tiba sidak pelaksanaan makan bergizi gratis di SD dan TK di Pulau Gadung, deket rumah saya. Iya. Saya juga kemarin pas lihat berita kayak, loh kapan dia kesini ya? Kok nggak bilang-bilang? Nih, harus dikomentarin? Enggak deh. Ya, kalau mau dikomentarin boleh, tapi ya nggak usah lah. Ya artinya dia konsisten dengan program dia. Iya. Tapi dia harus jalan sih. Jalan. Harus jalan. Enggak, duduk lah kalau makan.
Iya. Oh iya. Lucu sekali Anda. Iya, iya. Kalau jalan kasihan. Oh iya. Susah. Iya. Oke. Wow. Iya. Oke. Udah no comment? Nggak. Sintayong tak kuat lagi dituduh pakai buzzer hingga isu miring lainnya. Apa tujuanmu ingin hancurkan kehormatanku dan timnas Indonesia? Tio jangan dipancing, Tio jangan dipancing. Aduh. Pak Tio, Mari kita gimana, Pak berikan Tio? kesempatan pada Tio. Waktu dan tempat kami persilakan. Gue nggak tahu. Orangnya udah duduk manis di Korea masih diomongin gitu, masih difitnah gitu. Kalau ini nggak tahu ya. Kalau gue melihat ini pengalihan isu aja ya, ada isu yang lebih besar di negara ini, tiba-tiba muncul lagi isu Sintayong, ya beberapa berita-berita besar yang harusnya diselesaikan di negara ini jadi hilang gitu. Dan memang suka nggak suka 5 tahun ini Sintayong itu matahari sepak bola Indonesia gitu. Mau ngomong apa aja duit, mau ngomong aja cuan. Buat pengamat sepak bola, buat TV, buat semua content creator gitu. Jadi mungkin ini satu opini ya. Ya kita nggak bisa mengerem opini. Iya. Kayak gue beropini juga boleh, Aryo atau pengamat lain kan beda-beda apa. Tapi kita nggak perlu musuhan juga karena berbeda opini gitu. Jadi kalau buzzer ini kalau memang tidak benar ya didiamkan saja. Oh, jadi antar pengamat tuh kalau beda pendapat nggak musuhan ya? Enggak dong. Oh, enggak. Yang nggak masuk akal aja yang musuhan gitu. Oh, gitu. Karena dia merasa, aku salah, aku beda gitu. Ya begitu, kalau gitu Bung Haryo? Betul. Gue sama dia berbeda pendapat sering, tapi nggak musuhan. Iya. Berbeda panggung ya sering. Iya, bener juga sering. Tapi menurut gue sih, ini hanya berita-berita untuk mencari mungkin Klik. ya seperti itulah ya. Tapi kalau buzzer, apakah yang bersuara juga pakai buzzer? Nah. Apakah yang di sana juga pakai buzzer? Itu aja. Nah. Itu sudah terbukti kok banyak buzzer. Betul. Gue sering ditelepon, gue suruh jadi buzzer, tapi jawabannya no. Gue punya integritas. Yes. Kalau Keren. sama-sama- Respect. Kalau Respect. sama-sama punya buzzer ya sudahlah gitu ya. Iya. Gitu. Sama buzzer, bilang berdahulu. Tapi ya kalau gue sih ngeliat Sintayongnya sih jadi gentleman ya gitu ya. Maksudnya dia nggak ngomong di sini sama sekali. Tapi ketika pulang ke sana ya mau nggak mau diwawancara media-media sana. Iya. Dan gue ngobrol juga sama wartawan Korea, dia bilang Sintayong tuh ngetop banget sih di Korea. Media tuh kemarin pas lu pemecatan Sintayong gimana di Korea. Rame banget gitu. Maksudnya yang ngelatih negara dengan peringkat 128 tuh Iya. sebetulnya ngapain sih diributin gitu. Tapi ternyata value dia tuh di sana tuh besar sekali gitu. Dan ya akhirnya kan kita dikasih kesempatan untuk mendengar dari dua sisi jadinya gitu kan. Ketika di sini kita mendengar dari satu sisi, tapi ketika JJ bersuara, ketika Coach Jin bersuara, dan akhirnya Sintayong ngomong di media sana, akhirnya kan kita bisa melihat perspektif yang berbeda gitu kan. Sisi sini bagaimana, sisi sana bagaimana, dan sudahlah kita akhirnya yang bisa menyimpulkan sendiri gitu. Akhirnya bisa, paling nggak kita ada komparasi dua sudut pandang gitu. Tapi ya kalau dia diserang terus mah ya lucu juga gitu lah. Dia udah maksudnya kita kan diminta untuk move on kan. Kita diminta move on tapi masih ada aja gitu yang ngekait-kaitin segalanya dengan dia. Ketika kita ngebahas Sintayong di sini kita dianggap buzzer Sintayong padahal kan ya media ya pasti harus melihat dari dua sisi. Kalau kita harus berbicara tentang Sintayong yang mungkin narasinya kurang sesuai ya itu kan bukan fakta gitu kan, tetap fakta gitu. Tapi kan ada yang melihatnya sebagai hal yang kita terlalu pro Sintayong, ya enggak juga. Kita kasih pasti ngomongnya ya sesuai fakta lah gitu. Ya, gue suka bahasanya sesuai fakta. Jadi kita kan mendukung tim nasionalnya. Siapapun pelatih tim nasional kita akan support. Yes. Tapi itu sebagai dia. pengamat olahraga, pengamat sepak bola, kalau ada yang nyeleneh ya pasti kita harus berbicara dong. Gak mungkin kita yang mengiyakan sebuah, nah ini bahasa gini, jangan membenarkan sebuah kesalahan. Betul. Itu harus dibenarkan. Tapi ketika kita benar ya, seperti saya dibilang pengamat. Gak apa-apa, YouTube. Gak apa-apa. Ya, jadi banyak banget tuh kata istri gua satu caranya adalah gak usah dibaca. Iya. Karena ketika kita menyuarakan benar pasti akan ada pro dan kontra itu biasa gitu. Tapi jangan sampai kita membenarkan yang sebuah yang salah. Gitu. Yes. Itu yang gue pegang sampai saat ini. Dan sebenarnya dengan semua sorotan yang Mana dituju. lo lepas tuh? Gitu. Kan ngelepek. Wah.
Tiba-tiba Freddie Mercury nih, waduh. Gitu langsung. Wah, gimana nih Sobat Nalar? Iya, tapi kita berdoakan yang terbaik lah buat Ko Shin. 5 Yes, tahun dia sudah pokoknya memberikan tetap kamsahamnida. Lagian dengan sorotan sebesar itu nggak cuma Indonesia, bahkan di Korea kayak gitu. Iya. Mas Sabto tadi bilang, Mas Tio juga bilang di Korea ternyata sebesar itu juga beritanya, berarti kan menggambarkan seberapa besar impact dia juga kan berarti. Iya. karena kita memiliki masyarakat sepak bola terluas di dunia. Kita memang tidak pernah masuk Piala Dunia, tapi dengan dari kalau menurut gua sih dari 280 juta, mungkin 25%-nya adalah pecinta sepak bola yang aktif di sosial media. Yes. Itu yang membuat seperti di Korea pun kalau mereka boleh ya, artis mereka menyerap kita gitu Iya. dengan wow gitu drama Korea. Kita sepak bola Indonesia ini Yes, makanya 2026 kita harus masuk Piala Dunia. harus wajib. Amin. Amen. Headline Wajib. berikutnya, oh udah habis ya, udah nggak ada artikel-artikel lainnya. Oh baik Pak Produser, baik. Terima kasih Mas Sabto, terima Ya, kasih Mas sama-sama. Tio. Sama-sama. Teman Nalar, gimana kalau kalian punya pendapat lain, opini lain mengenai artikel-artikel yang sudah ditunjukkan? Boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Noella, Mas Sabto dan juga Mas Tio pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!